Selamat malam Pak Damar dan juga teman-teman. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan tugas etika profesi kami yang berjudul Hak-Hak Profesional. Saya Ariswandi Partogen Simanjuntak 18511468. Lalu ada Sofan Ismail dengan NIM 18514047. Lalu ada Yeskiel Hapusan Dijo Simanjuntak dengan NIM 19511472. Ini kami akan membahas kasus tentang proyek Hambalan dan PT Smelting Gresik. Sebelum lanjut tentang analisa kasus dan penjelasannya, kami akan menampilkan beberapa video terlebih dahulu. Karut-marut proyek Hambalang membuat kondisi bangunan dan sarana yang ada di pusat olahraga Hambalang kini memprihatinkan. Berikut laporan reporter Andika dan juru kamera Satria Eko Atmojo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hampir 5 tahun lamanya proyek sarana olahraga Hambalang terbengkalai, dan seperti kita ketahui juga proyek senilai 1,2 triliun rupiah ini terhenti yang sempat sebelumnya ada kasus hukum yang juga menyeret beberapa politikus dipidana dan dipenjara. Dan dari pengamatan yang kami lakukan di sini tadi ada beberapa gedung yang sudah 40% menuju jadi, bahkan ada juga gedung atau bangunan yang hanya 10% menuju jadi. Selain itu, kami juga melihat barang-barang yang sudah tiba di komplek olahraga ini, seperti kami lihat AC dan barang apa lagi yang ada di sini. Ikuti pengamatan kami di kompleks olahraga. Ini adalah barang-barang untuk penunjang sarana atlet yang ada di Hambalang. Kita akan melihat langsung, membuka pintunya. Inti dari video ini adalah teman-teman terbengkalainya proyek Hambalang karena kasus korupsi. Selanjutnya ada video kedua tentang kisruh gaji karyawan PT Smelting Gresik. Gaji karyawan PT Smelting Indonesia berbuntut panjang. Perusahaan yang beroperasi di Gresik ini memecat karyawan yang melakukan mogok kerja. Pemogokan 300.000 karyawan PT Smelting Indonesia ini berimbas pada terhambatnya PT Freeport melakukan pengolahan hasil tambang di PT Smelting Indonesia. Meminta perusahaan manajemen PT Smelting di Gresik agar mereka mengembalikan kesepakatan kenaikan gaji yang sudah disepakati untuk dijalankan, dan peraturan perjanjian kerja bersama atau PKB tidak diturunkan nilainya, dan mendesak pemerintah untuk mengundang pengusaha dan serikat pekerja yang dipimpin oleh saudara Zainal di PT Smelting untuk berunding agar mereka bisa bekerja kembali. Saya hanya berharap kepada pemerintah dan juga manajemen Smelting untuk segera membuka dialog. Bagi kami hanya sederhana tuntutan kami bahwa kami hanya meminta kepada manajemen untuk mematuhi peraturan yang ada di Indonesia dengan cara menjalankan komitmen yang sudah disepakati, baik itu yang berupa perjanjian bersama maupun dengan yang sudah disepakati dalam perjanjian kerja bersama di perusahaan kami. Begitulah dua kasus dari kasus yang akan kami bahas. Selanjutnya di slide ini ada terlihat foto proyek Hambalang. Proyek Hambalang itu merupakan mega proyek yang direncanakan untuk membangun sebuah sport center atau tempat olahraga atlet-atlet negara kita. Ini kontraktornya berhasil didapatkan oleh PT Adikarya dan PT Wijaya Karya Guna. Kemudian PT Smelting Gresik itu ada di Gresik, Jawa Timur. Mereka memproduksi katoda lembaga LME grade A. Juga mereka menghasilkan asam sulfat untuk bahan baku pabrik pupuk Petrokimia Gresik. Terus ada terak tembaga untuk bahan baku industri semen dan gipsum untuk bahan baku industri semen. Kasus yang pertama adalah proyek Hambalang. Konsultan perencana tidak bertindak jujur dalam menunjukkan hasil survei yang sebenarnya, bahwasanya pada kawasan Hambalang tidak layak untuk dibangun gedung sarana olahraga. Lalu, Indra Ajis adalah konsultan perancangan proyek Hambalang, mengaku bahwa lahan proyek tersebut memiliki struktur tanah yang labil. Tanah lahan proyek Hambalang memiliki ciri khusus jika terkena air hujan. Air hujan akan menerobos masuk hingga 1-2 meter, dan saat air
menyentuh lapisan lempung tanah akan mengembang dan membahayakan bangunan material di atas, sementara saat panas tanah akan menyusut. Lalu kemudian ada markup anggaran proyek yang dilakukan oleh kontraktor demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sofan. Oke, sebenarnya kasus yang terjadi di proyek Hambalang ini sangat banyak sekali ya teman-teman. Akan tetapi dari kelompok kami itu hanya mengambil beberapa poin yang berhubungan dengan seorang insinyur ataupun rekayasawan. Nah, yang kami ambil itu adalah yang pertama itu dari ketidakjujuran hasil survei, yang mana lokasi Bukit Hambalang itu tidak layak untuk dibangun sebuah kompleks persenter. Nah, yang melakukan survei itu kan adalah seorang konsultan, maksudnya insinyur konsultan. Nah, dia itu melakukan survei untuk menentukan apakah layak atau tidaknya lokasi tersebut dibangun sebuah gedung, sehingga bangunan tersebut kok bisa kokoh berdiri sesuai dengan umur rencana. Namun pada kenyataannya sebagian lahan pusat dan pelatihan sarana olahraga nasional Hambalang di Bogor, Jawa Barat tersebut memiliki struktur tanah yang sangat labil, di mana sebagian area di pusat tersebut ambles dan mengakibatkan 2 bangunan roboh, yakni gedung bulu tangkis dan powerhouse. Kemudian seorang insinyur tersebut itu melakukan memberikan hasil survei itu dengan data yang tidak benar, bahwa dia itu memberikan bahwa tempat tersebut itu bisa dibangun untuk sebuah sport center seperti itu. Kemudian untuk poin yang kedua dari proyek Hambalang yang berhubungan dengan profesi insinyur atau seorang rekayasawan itu adalah adanya penggelembungan anggaran untuk kepentingan pribadi. Nah, hal-hal semacam ini sebagai seorang insinyur itu kan seharusnya tidak tidak mementingkan kepentingan pribadi seperti itu. Seperti yang dituduhkan Muhammad Nazarudin kepada Anas Urbaningrum, bahwa Anas Urbaningrum itu mengambil dana dari proyek itu sebesar 50 miliar pada Januari 2010 saat akan dilakukannya pembangunan proyek Hambalang tersebut. Nah, kata si Muhammad Nazarudin tersebut, uang tersebut itu dipakai untuk merebut kursi ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung. Next. Next. Kemudian untuk solusi dari analisis kasus-kasus poin-poin pada proyek Hambalang tadi itu, untuk yang pertama dari mengenai kasus ketidakjujuran hasil survei. Nah, sebagai seorang insinyur atau rekayasawan, itu seharusnya kita memberikan data yang benar sesuai dengan yang ada di lapangan, sesuai dengan kode etik insinyur atas dasar prinsip hak umum untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, dan juga hak atas untuk menolak tugas yang melanggar hati nurani pribadi dalam hal yang sangat penting, seperti dalam proyek Hambalang tersebut ya. Karena ketika proyek tersebut itu tetap dibangun meskipun kondisi tanah itu tidak cocok untuk dibangun sebuah sport center, akan tetapi karena ketidakjujuran dari insinyur konsultan tadi itu mengakibatkan
robohnya dari 2 gedung tadi. Nah, hal-hal seperti itu sebaiknya itu sebagai seorang insinyur harus dihindari karena hal yang seperti itu bisa mengancam kehidupan manusia. Kemudian diambil dari menempatkan diri kita sebagai insinyur yang bekerja secara profesional. Nah, dari proyek Hambalang itu seharusnya kontraktor tersebut memberikan hasil survei yang jujur ketika jika saja proyek Hambalang beroperasi dengan jangka yang waktu lama, bukan tidak mungkin bangunan tersebut bisa memakan korban jiwa yang banyak. Karena dari hasil survei yang benar yang tadi, di mana tanah tadi itu memiliki struktur tanah yang tidak layak untuk dibangun sebuah sport center. Nah, kemudian untuk ketika kita menempatkan pada insinyur sebagai seorang wira swasta atau kontraktor, kita itu harus memberikan anggaran yang sesuai dengan nominal yang dibutuhkan untuk membangun sebuah sport center tersebut. Nah, jangan memberikan nilai dengan apa yang keinginan kita atau buat kepentingan kita pribadi, sehingga kita menggelembungkan nominal untuk kepentingan kita pribadi. Karena perilaku tidak jujur itu bisa merugikan banyak pihak termasuk masyarakat, bahkan negara. Nah, dari hal-hal semacam itu, sebagai seorang insinyur tetapi wira swasta dalam hal ini kontraktor, kita itu sebisa mungkin memberikan data-data yang benar, anggaran yang benar untuk diberikan kepada atasan kita seperti itu. Next. Oke, berikutnya ada contoh kasus kedua, yaitu tentang kasus dari PT Smelting Gresik. Ada beberapa poin di sini yang merupakan sengketa dari perusahaan tersebut. Poin pertama yaitu ada sebanyak 309 karyawan melakukan mogok kerja lantaran menerima diskriminasi upah dari perusahaan tersebut. Poin kedua yaitu ada latar belakang aksi mogok disebabkan oleh adanya diskriminasi kenaikan upah yang diberikan kepada karyawan berdasarkan golongan. Dari gaji tersebut untuk golongan 1 sampai 4 yaitu ada supir, operator, tim leader, dan engineer diberikan kenaikan upah sebesar 5%, sekitar 600.000 sampai 700.000. Sedangkan untuk golongan 5 sampai 6 manajerial diberikan kenaikan upah hingga mencapai 170% atau 10 juta sampai 23 juta. Di sini terlihat bahwa kenaikan ini sangat tidak adil untuk sesuai dari perjanjian PT tersebut di sebelumnya. Kemudian poin berikutnya ada aksi mogok kerja yang hanya dilakukan oleh karyawan golongan 1 sampai 4. Poin selanjutnya, perusahaan mengambil tindakan dengan melarang aksi mogok kerja di dalam perusahaan, sehingga karyawan hanya boleh melakukan aksi mogok di luar perusahaan. Poin berikutnya, kemudian manajemen Smelting Gresik mengaku telah memberikan surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada 309 pekerja pada bulan Januari 2017. Next. Selanjutnya ada analisa kasusnya. Poin pertama, perbedaan signifikan kenaikan upah karyawan. Untuk golongan 1 sampai 4 hanya mendapatkan kenaikan sebesar 5%. Sedangkan golongan 5 sampai 6 mendapatkan kenaikan upah hingga mencapai 170%. Perbedaan ini memicu aksi mogok kerja yang dilakukan oleh 309 karyawan tersebut. Bekerja keras tanpa pengakuan yang layak dan adil merupakan sesuatu yang tidak sehat. Poin selanjutnya, karena adanya aksi mogok kerja, perusahaan pun mengalami kerugian karena banyak sektor yang tidak beroperasi. Tidak adanya imbangan dari kewajiban umum yang dilakukan karyawan, terjadi banyak kerugian.
Poin selanjutnya, aksi mogok kerja tersebut berujung PHK. Namun perusahaan juga menyalahi aturan PHK dan ada indikasi kebohongan mengenai penerbitan surat pemberitahuan PHK. Hak nurani profesional merupakan hak umum yang paling abstrak, sehingga perlu dinyatakan atau dispesifikasikan lebih jelas. Next. Slide selanjutnya yaitu solusinya. Yang pertama, selain hak mendapatkan pekerjaan dan pembayaran yang adil, ada hak pengakuan yang tidak berwujud uang. Dengan kata lain, tindakan penyalahgunaan aturan PHK yang dilakukan perusahaan sudah menciderai hak atas pengakuan para karyawan tersebut. Kemudian, sebagai insinyur yang juga karyawan, kita berhak mendapatkan pekerjaan dengan pembayaran yang adil. Karyawan tentunya berhak melakukan protes atas perilaku tidak adil yang dilakukan perusahaan tersebut. Kemudian, karyawan juga berhak untuk melakukan tindakan tidak adil perusahaan kepada pihak yang berwenang dalam bidangnya, itu Dinas Ketenagakerjaan. Dengan harapan perusahaan dapat bermediasi dengan karyawan untuk menemukan solusi terbaik. Ini ada beberapa referensi yang kami dapatkan dari internet maupun dari artikel. Kurang lebih seperti itu presentasi dari kami, kelompok 10. Jika ada salah kata atau salah dalam presentasi, kami meminta maaf. Dan terima kasih teman-teman dan Pak Damar.